Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Yang pertama ada Sido, direkomendasikan buy dengan supportnya di 665, resisten hingga ke 750. Dan selanjutnya ada CAMP, Campina, juga direkomendasikan buy 376 hingga ke 406. Kemudian juga ada MIDI, rekomendasinya juga sama buy dengan support yang bisa diperhatikan di 386 hingga ke 434. Dan terakhir ada Raja, juga direkomendasikan buy, supportnya di 1360, resisten hingga ke 1470. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Pak Joshua, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak, langsung saja kita ke Sido, analisis dan pertimbangannya terutama dari sisi teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Untuk Sido, Pak Joshua. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa sektor kesehatan cukup menarik dan mengalami kenaikan ya pada hari ini. Dan kalau kita lihat Sido memang salah satu saham yang cukup menarik diperhatikan karena trennya bullish sekali. Dan kalau kita lihat juga bentuk swing low dan juga untuk daripada stokastiknya sudah mengarah ke atas di atas area netralnya, menunjukkan bahwa ada potensi penguatan lanjutan tadi ke level 750 selama dia bergerak di atas 665. Seperti itu Pak untuk Sido. Baik, penutupan hari ini di 725 menguat di 0,69%. Direkomendasikan buy-nya di level berapa idealnya untuk Sido, Pak Joshua? Kalau untuk saham Sido sendiri bisa diperhatikan di level closing sekarang juga masih oke untuk Sido. Kemudian kalau mau nawar sedikit paling beda 2 tick di angka 715 atau di angka 720 itu bisa seperti itu untuk saham Sido ya. Baik. Range harga hari ini terendahnya di 715 pemirsa, tertingginya di 730, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada CAMP, Campina Ice Cream Industry Tbk. Juga direkomendasikan buy, penutupan hari ini 384 di 0,52% penguatannya. Analisisnya untuk CAMP. Untuk CAMP sendiri memang ini salah satu saham yang lebih ngarah mid cap atau low cap yang cukup baik ya. Kalau kita lihat daripada trennya sendiri masih bullish juga di tengah penurunan IHSG, diikuti juga dengan pergerakan di atas rata-rata 90 hari dan juga pergerakan daripada candle hari ini walaupun ditutup dalam keadaan yang tidak terlalu body candle yang besar, dia masih dalam keadaan positif. Kemudian juga kalau kita lihat daripada volume tradingnya juga mengalami peningkatan sehingga ada potensi mengalami penguatan melanjutkan daripada tren bullish-nya menuju ke level Rp406 tadi. Baik, Rp406 ketika level resisten ini dijebol, target selanjutnya di berapa untuk Campina? Untuk target selanjutnya jika dijebol mungkin bisa mengarah ke 420-an ya untuk Campina sendiri. Baik, tampaknya level tertinggi secara year to date yang sempat disentuh di bulan April lalu sepertinya untuk Campina. Pak Joshua tadi untuk buy di level berapa Pak? Untuk level buy-nya itu bisa mungkin ketika dia berada di atas daripada level dynamic resistennya di angka 388. Oke, penutupan hari ini masih di 384, tapi intraday hari ini sempat ke 396 ini. Apakah harus tembus dan bertahan di 388 untuk masuk? Iya, lebih nunggu sampai nembus area tersebut Pak, kalau idealnya seperti itu. Oke, dari Campina kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada MIDI pemirsa, juga direkomendasikan buy. Analisis Anda untuk MIDI? Untuk MIDI sendiri kami melihatnya daripada sempat dia breakout trend line, kemudian sekarang udah bergerak di atas rata-rata 200 hariannya kembali. Dan sempat juga udah 3 hari mengalami penguatan candle-nya, kelihatannya juga masih akan menunjukkan penguatannya. Melihat dari pergerakannya terus bertahan di atas trend line, kemungkinan bisa lanjut ke area 434 ya, terdekatnya. Penutupan hari ini di 414, buy di level berapa untuk MIDI? MIDI itu kalau dia misalnya ada koreksi ke level dekat-dekat 406 itu cukup oke. Atau ke area 406, 408 ya. Itu cukup oke untuk nawar di area tersebut.
Oke, tapi ketika jebol di bawah 400 Pak, untuk MIDI? Di bawah 400 ya masih bergerak di atas trend line sih, jadi masih cukup oke dari trennya ya. Oke, baik. MIDI 414 penutupan hari ini di 0,98% dan masih direkomendasikan buy. Supportnya tadi di 386, resisten hingga ke 434. Kesam pilihan yang terakhir untuk Raja, Anda juga rekomendasikan buy di tengah rencana pembagian dividen juga. Harga sahamnya juga lebih cenderung mengalami penguatan untuk Raja. Dividen yang diberikan juga tampaknya dividen tertinggi ini Pak di sepanjang sejarah Raja ini. Seberapa menarik untuk Raja dari sisi teknikal, Pak Joshua? Kalau dilihat dari sisi teknikal memang Raja ini cukup menariknya, walaupun gerakannya agak tipis-tipis penguatannya, dia cenderung mengalami kenaikan. Jadi kalau dilihat dari sekarang tren juga masih bullish, sempat berada di atas masih area falling wedge yang breakout, dan juga terbaru bentuk swing low menunjukkan dia bentuk support yang terbaru di area 1360. Jadi selama dia di atas 1360 kemungkinan masih bisa menguat ke level 1470-nya. Baik, sebelum ke 1470, resisten berapa yang harus ditembus oleh Raja terlebih dahulu? Level high hari ini itu menunjukkan jika ditembus itu bisa menuju ke level 1470, Pak. Oke, level high hari ini di 1425 pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada SIDO, CAMP, MIDI, kemudian juga Raja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak Joshua, langsung saja. Ini ada 2 penanya menanyakan perbankan big cap BBRI, Pak Joshua. Yang pertama Bapak Inder dari Bali menanyakan BBRI kenapa turun terus, boleh average tidak modal di 5.100? Pertanyaannya ditambah, ada apa dengan BBRI? Kemudian juga BBRI ditanyakan Bapak Sugi dari Bekasi. Terima kasih juga sudah bergabung. Level entry BBRI dengan koreksi dalam hari ini, analisisnya untuk BBRI dan prospek ke depannya. Silakan Pak Joshua untuk BBRI, Pak. Untuk BBRI sendiri yang menyebabkan dia turun itu ada kabar terkait dengan NPL-nya naik, non-performing loan-nya naik dibandingkan di kuartal periode lalu. Kemudian kalau bicara tentang tren, BRI itu memang trennya masih bearish, termasuk yang masih bearish ya. Kebanyakan ya udah perbankan besar, ketiganya cenderung bearish. Yang masih bullish cuma satu perbankan yaitu swasta BCA. Untuk sekarang kemungkinan cenderung masih ada potensi melanjutkan pelemahan ke 4250. Mengajukan daripada pola bearish-nya. Kemudian ini di level 4250 kalau rebound cukup oke, menarik, dan misalnya kalau nembus 4250 mungkin bisa lanjut ke level 4000-an yang 4020, itu juga merupakan level yang bisa jadi potensi terjadinya rebound atau perbaikan arah. Oke, entry di level berapa direkomendasikan? Kalau nanti ngarah 4250 cukup menarik untuk jadi area entry, jadi kesempatan rebound, atau di area dekat-dekat 4020 jika ternyata dia melewati daripada 4250 nggak berhenti di sana. Oke, tadi Bapak Inder nyangkut di 5.100, boleh average tidak, Pak? Kalau tujuannya mungkin lebih ke arah investasi, kalau kita ketahui bahwa perbankan itu Big Four-nya kebanyakan dalam keadaan long term itu trennya cenderung bullish, ya bisa dipertimbangkan demikian. Oke, level average-nya di 4250 juga? Bisa di 4250 atau di 4020. Baik, selanjutnya pertanyaan masih dari saham-saham perbankan big cap, Pak Joshua. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ada Bapak Victor, ini menanyakan posisi BMRI ini turun 150 poin. Apakah sudah bisa masuk dan sebaiknya di harga berapa? Analisis Anda untuk BMRI. Untuk BMRI ini juga pergerakannya kompak, dia bergerak di bawah EMA 200 dan EMA 90 dan udah menyilang juga. Yang EMA besarnya menunjukkan tren juga bearish. Dan hari ini juga baru aja koreksi, diikuti dengan penurunan yang kalau kita lihat sampai ke 2,44%. Penurunan ditandai dengan penahanan pada dynamic resistance level dekat-dekat 6.275. Selama bergerak di bawah 6.275 kemungkinan masih akan lanjut melemah. Level yang menarik untuk area buy-nya mungkin di dekat area support 5650 atau di area false break yang kemarin itu sempat bikin wick besar atau shadow besar di 5.500-an. Baik, analisis untuk BMRI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya Bapak Andri dari Surabaya, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham UNTR, Pak. Dalam minggu ini, support dan resistennya, kalau ingin masuk direkomendasikan tidak untuk UNTR?
UNTR mengingat harga komoditas ini kan harga batu bara juga hari ini mengalami pelemahan, dan kalau kita lihat yang kemarin-kemarin juga trennya juga masih turun, udah nggak pernah lagi nyentuh 200 per metric tonnya kayak dulu. Kemungkinan sih masih cenderung turun, dan sampai sekarang juga belum nutup gap di 23.825. Ya. Itu kemungkinan masih lanjut turun ke level 22.000 untuk UNTR, jadi belum ada rekomendasi banyak sih untuk Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami Bapak Wijang dari Riau, auto Pak, nyangkut di 2.300, di harga sekarang disarankan average down tidak untuk auto, nyangkut di 2.300, singkat saja Pak Joshua. Kalau yang masih bergerak di dua hal ini, trendline bearish-nya masih bertahan di bawah situ, kemudian bergerak di bawah M200, itu biasanya masih lanjut turun, ini termasuk auto, jadi belum disarankan untuk average down, kecuali memang ada udah lakuin valuasi fundamental dan harganya dianggap murah, itu beda lagi ceritanya seperti itu. Oke, di hold saja untuk auto? Kalau itu sih baik lagi ke keputusan si investornya mau hold atau enggak, tapi kalau udah ada planning untuk stop loss sih silakan menggunakan level stop loss-nya itu. Di level berapa dari sisi Anda rekomendasikan? Singkat saja Pak Joshua. Kalau level yang bisa jadi pembatasan resiko level 1785, karena kalau itu lewat dari segitu masih lanjutnya masih cenderung turun lebih dalam lagi. Oke, Bapak Wijang dari Riau, penutupan hari ini di 1930, melemah cukup dalam di 3,50%, nyangkut di 2.300, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Joshua, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu juga Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, ada Bapak Joshua Martius, Technical Analis Philips Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.